Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sebagai guru pamong coba mempelajari dan melaksanakan tugas ini, walaupun ada gambaran-gambaran kemarin yang sudah disampaikan oleh pengelola dan beberapa rekan. Tapi saya sejak kemarin coba membuka sesuai dengan petunjuk Prof. Saya buka LMS lagi, kemudian saya mengeksplor lagi tugas-tugas yang mereka lakukan di kategori 1. Saya mendownload, kemudian saya mengambil sampel. Ketika dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya bisa melakukan pengamatan direct dan indirect, mana mahasiswa yang terampil dan mahasiswa yang membutuhkan bimbingan lebih dalam lagi. Sehingga ketika saya melihat LK mereka, saya mengambil sampel salah satu, saya mengcombine dengan pengalaman langsung ketika mendampingi mahasiswa. Dan ada beberapa catatan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran tugas saya sebagai guru pamong. Dalam kegiatan eksplorasi alternatif solusi, ya, di bagian kekuatan ini ada beberapa tadi yang sudah disampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya temukan dari catatan saya di sini, yaitu mahasiswa memiliki pengalaman awal dan melakukan eksplorasi alternatif solusi. Artinya di kekuatan ini dari dua penjelasan tadi, saya mengambil juga satu penjelasan bahwa mereka memiliki pengalaman awal untuk melakukan alternatif solusi. Tetapi di dalam kelemahan ini, ya, dalam kelemahan ini saya melihat, di kekuatan di bagian pertama tersedia petunjuk yang jelas di LMS untuk dipelajari. Tetapi di kelemahan, mungkinkan mahasiswa tidak mempelajari di LMS dengan baik. Ini terbukti dari beberapa kali mereka salah melakukan unggahan, bahkan apa yang mereka kirim itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan di dalam tugas-tugas mereka. Jadi kekuatan tadi mereka mempelajari, kelemahannya memungkinkan mereka tidak paham betul apa yang akan mereka unggah. Kemudian mahasiswa belum dapat mengeksplorasi solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mereka punya pengalaman awal, kekuatan tadi, tetapi mereka belum mampu mengeksplorasi alternatif solusi dari pengalaman awal mereka itu. Kemudian mahasiswa belum terlatih menemukan dan menentukan kajian literatur. Tadi sudah dijelaskan dan kebetulan saya juga menanggapi itu. Jadi di sini saya memberikan tambahan penjelasan karena mereka belum paham bagaimana etika ketika mengambil tulisan orang lain, dan awal itu ada bahkan berapa paragraf itu diambil, bahkan ada yang nggak tahu bagaimana cara mengambil kajian itu. Kemudian peluang mahasiswa memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi, nah ini ancaman dan kendala. Ancaman kendala adalah kemampuan mahasiswa dalam mengeksplorasi alternatif solusi itu masih rendah. Ini ancaman. Dapat mengeksplorasi solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mereka punya pengalaman awal, kekuatan tadi, tetapi mereka belum mampu mengeksplorasi alternatif solusi dari dalam mengeksplorasi alternatif solusi ini. Saran perbaikan, saya mencatat di sini, ini semoga diterima dan dipertimbangkan. Saran perbaikannya adalah saya menulis di sini dalam satu kelompok terdiri dari 6 mahasiswa sehingga efektif dan dalam pembahasan dan pembahasan dan penguatan. Memang kalau 12 ya, ini kan kembali lagi sistem yang memang diatur sudah seperti mungkin 12 per kelas dan sebagainya. Tetapi ketika melihat ternyata 12 juga ini ada yang waktunya itu, kalau 6 saya pikir waktu untuk mendampingi mereka akan lebih banyak. Tetapi kembali lagi kepada, ini saran saja, tapi kembali kepada sistem dan aturan yang sudah berlaku selama ini. Kemudian di dalam penentuan solusi. Dalam penentuan solusi, kekuatannya adalah kemampuan mahasiswa dalam penentuan solusi meningkat. Ini meningkat karena mereka sudah melalui proses pada langkah yang keempat tadi. Kelemahannya adalah solusi yang ditemukan belum sesuai dengan masalah yang mereka hadapi.
Artinya mereka hanya menemukan masalah ya secara umum, ya kalau hanya berkaitan sarana dan prasarana, ya kemudian mereka belum dapat menentukan solusi sesuai dengan masalah yang sebenarnya mereka temukan. Sedangkan pada peluang adalah mahasiswa belajar menentukan solusi sesuai dengan masalah yang ditemui. Jadi ada keterkaitan antara kelemahan dan kemudian peluangnya. Ada satu progresif ya, ada satu peningkatan di sini. Kemudian dalam ancaman dan kendala di sini adalah mahasiswa belum dapat menentukan solusi apakah ya nanti akan menggunakan PBL atau PJBL. Ya, mereka masih bingung. Kemudian sarannya adalah mahasiswa atau guru perlu waktu lebih dalam menentukan solusi. Pada langkah yang keenam, pembuatan rencana aksi atau pembuatan RPP, kekuatannya adalah mahasiswa atau guru punya pengalaman awal dan pengetahuan awal dalam menyusun RPP. Jadi mereka punya pengetahuan awal. Tetapi di dalam kelemahan, nah jadi ada semacam ya bilang paradoks seperti itulah. Kelemahannya adalah mahasiswa tidak dapat merancang RPP sendiri. Ini kelemahannya. Kemudian mahasiswa cenderung menggunakan RPP yang didownload dari internet. Kelemahannya juga mahasiswa tidak dapat membedakan antara IPK dan indikator soal. Mereka hanya menganggap kalau IPK itu sama dengan indikator soal. Indikator pencapaian kompetensi itu sama dengan indikator soal. Padahal hakikatnya berbeda. IPK dalam RPP dan indikator soal dalam perumusan kisi-kisi dan menghasilkan soal. Begitu. Kemudian mahasiswa tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis KD. Mana yang KD LODS dan mana yang KD MODS atau mana yang KD HODS. Ya. Kemudian mahasiswa tidak mengetahui letak kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Karena mereka tidak mana ada yang bertanya langsung, bagaimana mengetahui kata kerja operasional pada kompetensi dasar? Nah, kalau pengetahuan awal ini tidak ada, bisa dipastikan mereka salah menentukan apakah ini C1, 2, 3 atau sampai C6 gitu ya. Kemudian mahasiswa tidak dapat membedakan mana letak kegiatan guru dan mana letak kegiatan peserta didik dalam RPP. Jadi dalam pendahuluan sampai penutup semua kegiatan guru. Ya, mereka belum dapat memilah, padahal kegiatan pendahuluan adalah guru, kegiatan inti adalah siswa yang berpusat pada murid, penutup juga bisa kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian mahasiswa belum dapat membuat kisi-kisi soal berdasarkan KKO. Kemudian mahasiswa belum tahu menempatkan HODS, kompetensi abad 21, literasi, ICT, itu dalam IPK, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi masih banyak yang tidak teliti dalam pembuatan RPP ini. Sedangkan pada kolom peluang, mahasiswa dapat merancang RPP sendiri dan tidak perlu mendownload. Ya, ini peluangnya. Jadi kan pasti ada satu semacam hal yang positif dengan adanya kendala tadi, diberikan penguatan dan peluangnya adalah mahasiswa akhirnya bisa atau dapat membuat RPP sendiri tanpa perlu mendownload. Mahasiswa dapat belajar membedakan mana IPK dan indikator soal. Kemudian mahasiswa dapat belajar menyusun RPP sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, pada kolom ancaman dan kendala di sini yaitu akan menghasilkan guru yang profesional tidak mampu merancang RPP sendiri. Nah, ini satu ancaman. Jadi menghasilkan guru profesional yang tidak mampu merancang RPP sendiri. Kemudian mahasiswa tidak mengalami peningkatan dalam merancang RPP. Sebab di dalam PPG hanya menggunakan kembali RPP yang sudah ada yang kemungkinan hasil dari download internet. Sarannya adalah perlu waktu tambahan untuk bagian ini ya, mahasiswa merancang RPP sehingga mahasiswa dapat merancang RPP sendiri. Pada bagian pembuatan rencana evaluasi,
Kekuatannya adalah mahasiswa memiliki pengalaman selama menjadi guru dalam merancang rencana evaluasi. Tapi kelemahannya adalah mahasiswa belum terbiasa menggunakan kata kerja operasional pada soal evaluasi atau pembuatan rencana evaluasi. Kemudian mahasiswa dapat peluang ya. Peluangnya adalah mahasiswa dapat mengetahui penggunaan kata kerja operasional pada rencana evaluasi. Sedangkan ancamannya adalah mahasiswa hanya pada saat PPG saja mengetahui penggunaan KKO, sedangkan materi yang diterima kemudian tidak diterapkan ketika mereka melaksanakan tugas menjadi seorang guru. Juga ada kaitannya dengan jaringan internet di sini. Ya, untuk saran ya, untuk pembuatan rencana evaluasi ya, ada baiknya 6 mahasiswa dalam satu kelompok untuk memudahkan melakukan pendampingan. Ya, itu dari saya, Guru Pamong Christian Wahyu Lasut. Terima kasih. Mungkin ada ya baik, terima kasih kelompok PGSD perangkat pembelajaran.